Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fari Pardosi dengan NIM 2020130007, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi politik di Indonesia. Sebelum kita membahas perkembangan ilmu sosiologi politik di Indonesia, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih pengertian dari sosiologi politik. Nah, jadi sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari keteraturan kekuasaan secara khusus, lembaga negara, pemerintahan, otoritas, dan hal lainnya yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat. Dan sosiologi juga memiliki fungsi, yaitu fungsi dari sosiologi adalah untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu. Oke, kita masuki pembahasan kita, yaitu mengenai perkembangan sosiologi di Indonesia. Nah, jadi sosiologi di Indonesia telah dimulai dalam waktu yang cukup lama, yaitu pada masa Sri Paduka Manungkenegoro keempat dari Surakarta. Terdapat ajaran Wulang Reh yang mengajarkan tentang tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan berbeda. Dalam ajaran tersebut, terdapat banyak aspek sosiologi, khususnya pada bidang hubungan antar golongan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, juga telah menyumbangkan sosiologi dalam konsep-konsepnya, yaitu tentang kekeluargaan dan kepemimpinan. Praktik dari ajaran ini diterapkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Kala itu, sosiologi belum dianggap sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari, akan tetapi hanya sebatas ilmu pembantu untuk ilmu pengetahuan lainnya. Itu dikarenakan banyak karya orang Belanda seperti tulisan-tulisan Ter Haar dan Duivendak yang mencakup unsur-unsur sosiologis, namun kala itu dikupas secara ilmiah dari aspek non-sosiologis dan belum menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia hanya memiliki sekolah tinggi hukum, yaitu Ratchhoggie School di Jakarta, satu-satunya lembaga perguruan tinggi sebelum era kemerdekaan yang memberikan kuliah tentang sosiologi di Indonesia. Berhubung belum ada spesialis sosiologi, baik di Indonesia maupun di Belanda, maka para pengajar kala itu tidak berasal dari latar belakang psikologi. Adapun teori yang diajarkan bersifat filsafat sosial dan teoritis, berdasarkan buku-buku karya Leopold von Wies, Byron C. Helm, dan sebagainya. Kegiatan perkuliahan di sekolah tersebut sempat ditidakkan pada tahun 1934 hingga 1935. Penyebabnya karena para guru besar memiliki opini bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat dan proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam hubungan dengan pelajaran hukum. Mereka juga berpandangan bahwa yang penting untuk dipelajari adalah hukum positif, yakni peraturan-peraturan yang berlaku dengan sah pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu. Nah, jadi sosiologi sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala dan berkembang hingga sampai saat ini. Cukup sekian penjelasan saya mengenai perkembangan sosiologi di Indonesia. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.